Halo semuanya, kembali lagi di channel HR Fams. Udah setahun lebih kita dihantui dengan COVID-19. Dan udah setahun pula film-film yang harusnya tayang di tahun lalu digeser pada tahun ini. Nah, beberapa bioskop udah mulai buka dan menayangkan kembali film-film yang sudah lama kita nantikan. Kali ini kita bakal bahas 5 film rekomendasi di tahun 2021 yang akan tayang di bioskop. So, daripada saya ngebacot terus, silahkan duduk manis, cari senderan yang nyaman, bisa bahu pasangan, asal jangan bahu pasangan orang lain. Dan selamat bergabung di HR Fams, bahas-bahas film. Black Widow. Buat kalian yang udah kelamaan nungguin film dari MCU yang tak kunjung-kunjung rilis, akhirnya film fase 4 selanjutnya tayang kembali di bioskop pada Juni mendatang. Yang kangen dengan aksi Natasha Romanoff sebagai Black Widow pastinya harus banget nonton film ini. Dibintangi oleh Scarlett Johansson dan deretan aktor kelas atas lainnya. Film ini menceritakan kisah Natasha Romanoff setelah kejadian di Captain America Civil War, di mana dirinya hidup dalam pelarian pemerintah. Dirinya kembali ke kampung halaman dan bertemu orang-orang yang sudah ia anggap keluarganya. Film ini sepertinya akan mempunyai alur maju mundur, terlihat pada trailernya yang juga akan menceritakan kisah masa kecil Natasha hingga dirinya direkrut dan bergabung dengan Red Room, di mana tempat tersebut adalah tempat pelatihan agen elit dan berbahaya. Dan Natasha juga akan berhadapan dengan musuh klasik Marvel yang bernama Taskmaster, yang mampu menirukan gaya bertarung orang lain. Dan kemungkinan lainnya, film ini akan menceritakan pertemuan pertama Natasha Romanoff dengan Clint Barton alias Hawkeye, hingga dirinya bergabung ke S.H.I.E.L.D. pimpinan Nick Fury. Kedua, Free Guy. Untuk kalian pecinta game dan juga film action, tentunya jangan lewatkan film yang satu ini. Film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds dan deretan artis terkenal lainnya menyajikan film komedi aksi yang sungguh keren, di mana terdapat seorang NPC yang bernama Guy yang bekerja sebagai teller bank dalam sebuah game. Namun berkat kode unik yang dimasukkan oleh programmer tak dikenal, dirinya sadar kalau dirinya berada dalam sebuah game. Guy pun berjuang untuk menjadi pahlawan dalam game tersebut. Lalu muncul seorang wanita yang mengajak Guy untuk bekerja sama dalam menyelesaikan misi besarnya. Film Free Guy ini adalah film pertama yang diproduksi Disney dan juga 20th Century Fox. Film selanjutnya ada Rurouni Kenshin The Final, The Beginning. Setelah cukup lama, akhirnya film action adaptasi anime terbaik ini kembali dengan 2 film terbarunya di tahun yang sama, yang berjudul Rurouni Kenshin The Final dan The Beginning. Film Rurouni Kenshin The Final sudah rilis di Jepang pada tanggal 23 April 2021 lalu, yang akan menceritakan pembalasan dendam Enishi Yukishiro kepada Kenshin. Enishi bisa dibilang adalah kakak ipar dari Kenshin Himura, yang adiknya yaitu istri dari Kenshin terbunuh saat Kenshin masih menyandang gelar Batosai sang pembantai. Enishi yang menyalahkan Kenshin atas kematian adiknya berupaya membalaskan dendam dan ingin membunuh Kenshin. Sedangkan Rurouni Kenshin The Beginning akan rilis beberapa bulan setelahnya pada tanggal 4 Juni 2021 di bioskop Jepang, yang akan menceritakan tentang masa lalu Kenshin dan bekas asal tanda X pada pipi kirinya tersebut. Film ini akan saling berkaitan dengan film The Final yang menceritakan masa lalu Kenshin hingga istrinya terbunuh oleh pedangnya sendiri. Dan kemungkinan juga akan menceritakan asal-usul pedang mata terbalik miliknya. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Lagi-lagi MCU memberi kejutan dengan film barunya setelah Black Widow nanti. Marvel Studios akhirnya merilis trailer perdana film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Dari trailernya terlihat jika film ini akan dipenuhi aksi laga dengan aksi-aksi kungfu yang seru. Film ini merupakan film Marvel Cinematic Universe pertama dengan pemeran utama aktor berdarah Asia. Shang-Chi diperankan oleh aktor Simu Liu di film ini.
Film yang akan rilis 3 September 2021 mendatang akan menjadi pembeda film MCU lainnya. Buat yang suka sama film superhero dan banyak adegan actionnya, mungkin film Shang-Chi ini cocok buat kalian. Bercerita tentang seorang anak yang dilatih sangat keras untuk menjadi penerus ayahnya, yaitu The Mandarin. Dirinya adalah superhero hand-to-hand terbaik di jagat Marvel. Buat kalian yang sempat kecewa dengan Mandarin yang muncul di film Iron Man 3, kali ini Shang-Chi akan memunculkan Mandarin yang asli, yang menjadi ketua organisasi Ten Rings, di mana di trailernya beberapa hari lalu memperlihatkan cincin yang harusnya digunakan Mandarin di komik telah diganti menjadi gelang dengan berbagai kekuatan di masing-masingnya. Mortal Kombat. Film yang baru saja rilis 23 April 2021 lalu ini menjadi film yang dinanti-nantikan oleh para fans Mortal Kombat. Tidak hanya itu, film ini juga menjadi debut istimewa seorang Joe Taslim yang menjadi karakter utama, yaitu Sub-Zero. Film Mortal Kombat merupakan salah satu film yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2021 ini. Film ini merupakan film garapan sutradara Simon McQuaid dan diproduseri oleh James Wan, Todd Garner, dan Lauren Kasanoff. Bercerita tentang pembalasan dendam Scorpio kepada Sub-Zero, di mana klan dan keluarganya dibantai habis oleh Bi-Han, yang nantinya akan menjadi Sub-Zero. Selain itu, film ini juga akan memunculkan petarung original dari movie yang bernama Cole Young, yang merupakan keturunan dari Scorpio. Petarung MMA Cole Young yang terbiasa menerima pukulan demi uang tidak menyadari warisannya atau mengapa Kaisar Dunia Luar Shang Tsung telah mengirim prajurit terbaiknya untuk memburu Cole. Khawatir akan keselamatan keluarganya, Cole pergi mencari Sonya Blade dengan Jax, seorang mayor pasukan khusus yang memiliki tanda naga aneh yang sama dengan Cole saat lahir. Di urutan terakhir ada Fast and Furious 9. Film terakhir yang kita rekomendasikan adalah film ke-9 dari franchise Fast and Furious. Meski sempat mengalami beberapa kali penundaan tayang, film garapan Justin Lin tetap diprediksi bakal meraup untung besar. Fast and Furious 9 awalnya dijadwalkan tayang pada akhir pekan Memorial Day 28 Mei 2021. Jadwal penayangan kemudian ditunda sebulan menjadi 25 Juni 2021. Jacob Toretto yang diperankan oleh John Cena, yang tidak lain adalah adik Dom, justru menjadi ancaman bagi mereka. Jacob adalah pembunuh paling terampil sekaligus pembalap dengan performa tinggi. Sebelumnya Jacob pernah bekerja dengan musuh lama Dom, yaitu Cypher, yang diperankan oleh Charlize Theron, yang ternyata menyimpan dendam pribadi terhadap Dom. Di masa pensiunnya ini, Dom akan berkumpul lagi dengan timnya untuk menghentikan aksi pembunuhan yang bakal dilakukan oleh sang adik. Konflik keluarga memang menjadi salah satu sequel penting dalam film Fast and Furious 9 ini. Konflik keluarga yang kompleks dalam film Fast and Furious 9 turut dibarengi dengan garapan sinematografi yang apik, dan juga akan menghadirkan orang lama seperti karakter utama di Fast and Furious Tokyo Drift dan mengembalikan Han yang telah tewas di awal film ke-7-nya lalu. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. HR Fam pamit, explore your imagination, and see you next video.